Halo pemirsa KC Media by Unesa, bertemu kembali bersama saya Mufti Al-Farabi dalam program edisi Edukasi Vokasi. Kali ini saya akan berbincang langsung bersama dua narasumber ya yang sudah hadir di sini. Yang pertama yaitu Ketua Program Studi D4 Kepelatihan Olahraga. Ada Bapak Dr. Wiono MPD. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Olahraga terus ya Pak? Sehat olahraga. Sehat olahraga terus. Baik, dan di samping Pak Wiono ada Bapak Ahmad Syaiful Fari. Syamsul Fari ya dari Urban Athlete. Nah, apa kabar Pak Syamsul? Alhamdulillah luar Sehat, biasa ya? baik. Selamat datang di Universitas di Surabaya. Ya. Tepatnya di program Vokasi Unesa. Nah, hari ini kita akan membincang seputar program studi kepelatihan olahraga, tepatnya D4 yang ada di program Vokasi ini. Nah, Pak Wiono, sebenarnya apa yang membedakan D4 kepelatihan olahraga dan S1 kepelatihan olahraga yang notabene Unesa juga ada gitu? Ya, Seperti apa? Kalau S1 pendidikan kepelatihan olahraga itu mahasiswa memang diberi keilmuan, ya. Di samping itu juga praktek. Perbedaannya kalau yang S1 itu teorinya 60, prakteknya 40. Iya. Tetap dan sebaliknya kalau yang D4 itu prakteknya 60, teorinya 40. Itu mungkin ada perkembangan katanya 70-30 ya, yang perkembangan terbaru. Perbedaannya kalau yang S1 itu memang dia selain dibekali tentang keilmuan, dia juga praktek. Di samping itu juga dia dibekali untuk melanjutkan dilanjut ke S2 dan S3. Tetapi, ya ini yang perlu diingat, tetapi tidak luput kemungkinan bahwa D4 itu pun juga bisa melanjutkan di S2 karena dia sudah setara dengan strata 1. Sarjana terapan. Iya. Ya, itu dia juga berhak juga melanjutkan di pasca untuk S2 itu. Apa keunggulan dari program studi D4 kepelatihan olahraga ini, Pak? Keunggulan dari D4 kepelatihan olahraga itu satu, keterampilannya dia di lapangan. Dia banyak praktek di lapangan. Andai kata dia membuat program latihan, itu memang dia membuat sampai bisanya. Jadi di samping itu, di program itu juga ada magang. Ya, kalau di magang itu bisa magang ke beberapa fitness di Surabaya, Jawa Timur. Dan sekarang alhamdulillah kami juga ada kerjasama dengan Urban Athlete dan jika menerima dengan baik. Lah, setelah itu keunggulannya ada sertifikasi pelatih. Jadi mahasiswa besok sebelum lulus maka mahasiswa mempunyai sertifikasi pelatih level nasional. Nah, dan kami sudah bekerjasama dengan Jakarta untuk kompetensi pelatih nasional itu. Pelatih itu nanti ada kekhususan untuk olahraga A, B, C atau semua olahraga, cabang olahraga? Seperti apa kalau itu, Pak? Karena dibicara pelatih fisik, ya, maka umum. Beda dengan pelatih tinju, pelatih karate, nah itu kekhususan pada cabang olahraga. Ya. Tetapi kalau pelatih fisik itu bisa dipakai di sepak bola, bisa dipakai ke cabur lain, bela diri, dan voli dan lainnya. Dan dengan pelatih fisik ini, dia makan laku keras. Kalau kecaburan hanya satu cabur, andai kata dia ngambil tinju atau bulu tangkis, maka sepak bola lain tidak bisa menjadi pelatih ya Pak? Iya, tapi kalau pelatih fisik, seluruh cabang olahraga itu membutuhkan. Nah, jadi perbedaannya itu perbedaannya. Ya Pak? Di samping itu yang sangat krusial yang bisa kita lihat sekarang, mahasiswa kita magang itu kami kekurangan mahasiswa malam untuk magang. Karena apa? Kebetulan pada event yang bulan-bulan ini, tahun ini, itu ada porprov. Sehingga butuh pelatih fisik. Sehingga kita sudah tidak kesulitan untuk mencari tempat. Mahasiswa kemarin mencari tempat ke saya, Pak, bagaimana Pak tepatnya? Telepon saya tepatnya di mana, saya telepon tempatnya. Lah itu langsung karena vokasi untuk pelatih fisik itu sangat dibutuhkan di beberapa cabang olahraga dan KONI di seluruh Indonesia. Ya, baik. Nah, kalau untuk Pak Syamsul sendiri sebagai mitra Dudi dari D4 kepelatihan olahraga, seperti apa bentuk kerjasama dari Urban Athlete dan juga program studi D4 kepelatihan olahraga ini, Pak? Oke, mungkin saya jelaskan dulu. Urban Athlete itu fitness center ya yang berkembang di Surabaya.
kita sudah punya 4 cabang. Kebetulan memang kita membutuhkan tenaga-tenaga terampil di bidang kepelatihan. Ya, dalam hal ini personal trainer, terus habis itu customer service maupun atlet consultant. Nah, kebetulan kita bekerjasama dengan vokasi untuk D4 ini kan banyak tenaga-tenaga yang dihasilkan dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya kemampuan. Yeah. Sehingga kita dari Urban Athlete tinggal mengarahkannya lebih mudah. Ya, sedangkan sendiri di Urban Athlete juga kita ada Urban Athlete Academy sih. Jadi nanti kita gembleng lagi, kita kasih pengetahuan kembali, skill lagi, sehingga mereka lebih terampil dalam melatih klien-klien yang ada di Urban Athletes. Iya. Jadi dari lulusan program studi D4 kepelatihan olahraga ini kan selain mendapatkan ijazah secara akademis, juga mendapatkan sertifikasi itu yang memungkinkan untuk bisa setelah diterima, lulus betul, bisa diterima di Urban Athlete ini yang merupakan salah satu tempat nge-gym gitu Iya. Iya. Dan ini Indonesia, masalah berani Indonesia, bukan hanya di Surabaya saja, tapi di Indonesia itu. Di Indonesia tadi sehingga mahasiswa enak mau rumah sana langsung bisa kemana. Berarti berpeluang besar Peluang lulusan besar, dari iya, D4 kepelatihan olahraga. Baik, Kece People, pemirsa Kece Media, kita akan lanjutkan ngobrol bersama Bapak Wiono dan ada mitra Dudi satu lagi, yaitu Mas Dimas Agung Mahindra dari Everest Indonesia. Seperti apa? Sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Halo apa kabar pemirsa? Halo, apa kabar pemirsa? UNESA gelar FGD bersama Ditjen Kerjasama TTAL TNI Angkatan Laut dengan UNESA dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC Universitas Negeri Surabaya UNESA menerima kunjungan Profesor Dr. H.C. Dahlan Iskan pada Sabtu. Saya, Mufti Al-Farabi. Saya Ramadhani Aisyah. Inilah informasi selengkapnya. Baik, kembali lagi di program edisi Edukasi Vokasi. Tentunya bersama saya, Mufti, dan juga Pak Wiono. Nah, yang ada di samping Pak Wiono ini berganti ya. Tadi ada Pak Samsul dari Urban Athlete, sekarang ada Mas Dimas Agung Mahindra dari Everest Indonesia. Nanti kita kenalan lebih jauh bersama Mas Dimas. Say hello dulu Mas kepada teman-teman KC Media. Baik, saya ke Pak Wiono dulu. Pak Wiono, apakah lulusan dari program studi D4 kepelatihan olahraga ini hanya menjadi seorang pelatih, kemudian pendidik, atau yang linear saja, atau bisa yang lain Pak sebenarnya? Ya, terima kasih. Mahasiswa kita D4 kepelatihan olahraga itu di samping dia menguasai tentang ilmu kepelatihan, ya, tentang ilmu kepelatihan mulai dari program latihan, bagaimana sebagai personal trainer yang baik, juga kami memberikan materi dan bekerjasama dengan Iduka tentang bagaimana sih wirausaha yang bagus itu. Nah, karena wirausaha ini juga bisa menopang kehidupan yang lebih bagus. Jadi mahasiswa sekarang tidak mindsetnya ke bergelut ke bagaimana negeri, bagaimana dari seorang pekerja, bagaimana seorang pelatih, karena pelatih juga besok persaingannya luar biasa. Pelatih luar biasa. Oleh karena itu, di samping dia memiliki keilmuan tentang pelatih, maka dia dibekali tentang bagaimana wirausaha yang bagus. Oleh karena itu kami berusaha kerjasama dengan Mas Dimas. Nah, ini Mas Dimas yang luar biasa ini. Saya kenal. Ya oke. Iya. Ya. Nah, Mas Dimas sendiri, Everest Indonesia ini apa Mas? Sehingga bisa terjalin kerjasama bersama program studi D4 kepelatihan olahraga. Jadi begini, sebenarnya Everfresh ya, Everfresh, iya, Everfresh Indonesia. Sebenarnya kita ini startup. Jadi startup bisnis kita itu bahan makanan. Jadi bahan baku makanan. Nah, kenapa kita bisa bekerja sama? Di sini kan kita milenial. Nah, di sini saya dengan Pak Wi itu
Pak Wi bilang bagaimana sih Mas kita melihat sudut pandang yang berbeda dari sisi olahraga terus ke dunia bisnis. Nah, karena kan kebanyakan mahasiswa olahraga itu kan arahnya kalau tidak jadi pelatih ya Pak ya, jadi pelatih atau jadi guru seperti itu. Iya. Nah, di sini kita akan mengajak ke sudut pandang yang berbeda, ke sudut pandang yang lain. Ilmu olahraga ini kan banyak, turunannya banyak sekali, ya kan? Begitu ya? Luas, sangat luas. Nah, kita seringkali hanya terkotakkan tentang setelah ini kita jadi PNS, kita ini juga jadi apa? Guru, Jadi pelatih. trainer, pelatih, seperti itu. Cabang olahraga ini kan banyak sekali, itu dari cabangnya. Terus turunannya dari satu cabang olahraga itu banyak juga. Ada perlengkapan, ada manajemennya juga. Nah, itu bisnis di bidang olahraga itu banyak. Bahkan salah satu bisnis terbesar, nah itu Liga Sepak Bola, itu bisnis. Nah, banyak orang yang tidak tahu kalau itu bisnis. Itu hanya orang di mata masyarakat itu sebuah kompetisi. Di belakang itu kan itu bisnis. Nah, itu yang harus kita gali. Jadi potensinya sangat besar sekali. Itu dari sisi liga. Belum lagi kita akan bahas dari sisi turunannya. Bisa bola, bisa alat-alat penunjang lainnya, atau rumput, atau segala macamnya alat-alat dari cabang olahraga itu. Itu kan peluang-peluang bisnis. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan produk yang lebih baik, yang bagus, yang tepat, itu kan dengan para ahlinya, yaitu teman-teman dari mahasiswa olahraga ya, jurusan olahraga. Itu kan paham betul, bola yang enak itu seperti apa sih untuk dimainkan, yang pas, ukuran tekanannya bagaimana. Nah, mereka juga paham, pasti segmennya cabang olahraga ini adanya di sini. Segmen cabang olahraga bulu tangkis ada di mana, seperti itu. Nah, itu yang harus kita buka. Jadi sudut pandang yang berbeda tersebut yang harus kita beritahu kepada teman-teman mahasiswa bahwa ketika teman-teman mahasiswa lulus dari UNESA, dari jurusan olahraga, D4 kepelatihan olahraga. D4 kepelatihan olahraga, tidak hanya jadi pelatih, jadi banyak sekali yang bisa diambil seperti itu. Jadi mindsetnya itu yang Mindsetnya, bisa diubah. sudut pandang juga. Sudut pandang. Iya. Jadi setelah lulus guru PNS, tapi di luar itu banyak sekali. Benar. Salah satunya bersama wirausaha ini tadi Iya. di Everfresh Indonesia. Iya. Baik. Bentuk kerjasamanya seperti apa antara Everfresh dan D4 Kepelatihan Olahraga? Setelah ini kita akan bahas. Jangan kemana-mana. Hai teman belajar. Hai teman belajar. Halo teman belajar. Halo teman-teman belajar. Halo teman belajar, jumpa lagi dengan Kak Rahmadani dalam program Belajar Yuk. Assalamualaikum, hai teman belajar. Kali ini bersama Kak Gofar di Belajar Yuk. Teman belajar, sudahkah kita beriman kepada Allah? Apa sih itu iman? Bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yuk simak penjelasan tentang iman kepada Allah di Belajar Yuk. Episode kali ini bersama Kak Gofar. Baik pemirsa KC Media by Unesa, kita sudah memasuki segmen 3. Tidak terasa obrolan santai ini bersama Pak Wiono dan juga Mas Dimas dari Everfresh Indonesia. Nah, bentuk kerjasama dari Everfresh dan juga Prodi D4 Kepelatihan Olahraga ini seperti apa, Mas Dimas? Oke, jadi memang bentuk kerjasama itu kan kita lebih ke membangun mindset ya. Jadi teman-teman dari kepelatihan olahraga itu nanti kita fasilitasi. Jadi bagaimana sih cara membangun bisnis dari nol? Bagaimana sih kita bisa melihat sudut pandang yang selama ini tidak terlihat seperti itu? Bagaimana kita bisa masuk ke dunia wirausaha dari cabang olahraga? Nah, itu kan perlu ada yang mengarahkan. Karena kita nggak bisa yang kalau bahasanya itu ujuk-ujuk bahasa Jawa. Ujuk-ujuk tiba-tiba. Masuk, itu kan nggak mungkin.
lulus mungkin kalau dari kampus itu kan ada ya untuk masuk ke PNS caranya begini. Iya. Tapi untuk kewirausahaan itu kan harus ada yang membawa. Nah, kita siap memfasilitasi. Ini loh, kita sebagai mediator ya. Kamu nanti ke sini. Gitu. Apa yang diperlukan? Nah, kita bawa. Karena nggak ada yang ujuk-ujuk tadi. Iya, Harus dibawa. harus Seperti dibawa. itu. Baik. Nah, dari Pak Wi, closing statement-nya seperti apa Pak? Dan harapannya bersama Mitra Dudi, ini ke depannya seperti apa? Nah, harapan kami di Mitra Dudi kita tetap kerjasama ya untuk membangun negeri untuk prestasi yang maksimal. Jangan lupa dan jangan ragu pilih D4 Kepelatihan Olahraga. Mantap. Tidak hanya mindsetnya tidak hanya menjadi seorang pelatih ataupun guru, tapi banyak mitra-mitra yang lain di belakang yang bisa mendukung. Dari Mas Dimas, ada closing statement silakan. Oke. Kita ini jangan hidup yang terkotak-kotakan. Jadi kita sebagai anak muda yang milenial, apapun basicnya, apapun jurusannya, selalu ada sudut pandang yang berbeda di dalamnya. Jadi teruslah berkembang, teruslah bertumbuh, jangan seperti bunga di dalam pot. Seperti itu. Yang hanya di situ-situ saja. Benar. Di potnya, tidak berpindah-pindah. Iya. Baik, luar biasa. Terima kasih Kece People dan juga pemirsa Kece Media. Itu tadi obrolan saya bersama Pak Wiono dan juga Mas Dimas. Dan tadi ada Pak Samsul juga, selaku Mitra Dudi dari Program Studi D4 Kepelatihan Olahraga. Jangan ragu lagi untuk bergabung bersama kami di Program Studi D4 Kepelatihan Olahraga, Program Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Saya pamit, terima kasih. Sampai jumpa. KCTV.